Bapak dan Umi, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak, hadirin wal hadirat, jamaah subuh rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kembali kita perbaharui rasa syukur kita atas nikmat demi nikmat yang sampai detik ini tiada henti Allah beri. Nikmat yang lebih khusus, nikmat yang luar biasa adalah Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Dulu di bulan Rajab kita disuruh berdoa. Kamu yakin ibu bapak udah mulai berdoa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan, hidupkan, beri kami kesempatan berjumpa bulan Ramadan. Banyak orang yang berdoa dulu tuh ibu bapak, cuma tidak semuanya Allah kabulkan. Orang yang di tempat bencana ibu, Sumatera, ada Aceh, Sumut, Sumbar, mungkin ada yang lebih soleh dari kita, tapi Allah nggak berikan kesempatan. Mungkin ada yang zikirnya lebih panjang dari kita, tapi Allah nggak berikan Ramadan. Mungkin ada yang sholat malamnya lebih rajin dari kita, doanya lebih kuat dari kita, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Atau yang korban kecelakaan. Atau ada juga yang besok mau Ramadan, hari ini dia dipanggil oleh Allah. Ada itu. Kalau ada ibu bapak dan karena berjalan-jalan sehari 2 hari melewati Ramadan, itu nampak tenda-tenda kematian, orang menggali kuburan. Ada yang dipanggil Allah. Kita alhamdulillah sudah jumpa dengan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Semua kekurangan, kekhilafan Ramadan tahun lalu, mari kita sempurnakan. Ramadan tahun lalu tarawihnya masih bolong, Al-Qur'annya belum khatam. Ternyata tidak seorang pun yang kita bukakan. Atau di 10 malam terakhir kita tidak iktikaf, yang laki-laki. Maka mari kita sempurnakan. Kita syukuri nikmat Ramadan. Shalawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah pagi ini memenuhi kajian ilmu tausiah kita masih dengan tema adab. Kita akan membahas tentang komunikasi, tentang berbicara. Karena semua kita perlu berbicara, semua kita perlu berkomunikasi. Orang tua ke anak perlu komunikasi, suami ke istri mesti komunikasi, guru ke murid harus komunikasi.
Masyarakat dengan tetangga, dengan semua perlu komunikasi. Menyampaikan sesuatu itu komunikasi. Oh, kalau yang tidak bisa bicara gimana? Tetap berkomunikasi Pak, cuma tidak pakai suara. Kan ada orang yang diberi keterbatasan bersuara yang tidak bisa, tapi ada bahasa-bahasa isyarat, gerak-gerak tertentu, dan itu komunikasi. Bahkan menatap orang saja komunikasi bro. Ada pesan yang disampaikan, tidak pula mesti dengan suara. Awak tekan abana dulu tuh di masuk kete-kete, kalau masih bahas galik-galik je jam 10 malam, kalau heboh-heboh je dia di rumah kadang, itu naik mama saya nggak do yang ngecek-ngecek kenapa? Naik mama awak tuh tagaknya di muka nyucandi sewa, itulah lari sadonya ke dalam bilik, nak taruh keluar. Mana baik mama tadi lah pulang, akhirnya lah tak kalau saya takut kan. Bagi saja pun. Itu kan komunikasi juga. Guru melihat muridnya heboh, berhenti guru kau mengecek. Ani yang saya di muka kelas. Dicari saya murid. Itu lantuk sadonya. Ada pesan yang disampaikan. Nah, jadi walaupun tidak dengan bicara, ada komunikasi. Kita yang dikaruniakan oleh Allah kemampuan berbicara, lisan yang bisa digerakkan, maka ada aturan yang mesti kita perhatikan. Ternyata ibu bapak, dalam Al-Quran ini banyak dijelaskan tentang perkataan-perkataan. Nah, malah ada yang membuat intisarinya menjadi 6 macam perkataan, dan semuanya itu lengkap dengan dalil. Kita akan sampaikan sesuai waktu, tapi secara garis besarnya aku sampaikan sedulu nangkana makamnya, nanti aku uraikan sesuai waktu kita. Ada kaulan karimah. Kaulan itu perkataan. Nah, kadang kan kita sering mendengar kaul. Kaul dari orang soleh, kaul dari ulama. Artinya perkataan. Kul, katakanlah kaul, perkataan. Kaulan karimah maknanya perkataan yang mulia. Lalu ada kaulan sadida. Dalam surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Apa maknanya? Perkataan yang benar. Nah, itu sadida, benar. Lalu ada lagi qaulan layyina, layyin. Nah, ini dalam surat Thaha, kisah Nabi Musa ini. Apa maknanya? Perkataan yang lembut. Nah, berarti lawannya kasar. Ada orang yang keras nada suara, tapi ada yang kasar. Maaf Pak, suaranya lembut tapi kasar. Kalau bahasa awaknya tajam ya Bu ya. Ini enggak do mari-ari Bu. Cuma orang enggak lihat darinya gimana nih. Tajam, artinya kasar kan? Tersinggung. Ini lain, lembut. Ini juga dipakai kepada anak, kepada yang lebih kecil. Ada lagi kaulam ma'rufah. Ma'ruf, perkataan yang baik. Dalam surat An-Nisa ada ayat 5, surah Al-Baqarah 235. Banyak sumber. Perkataan yang baik, perkataan yang sopan, yang santun, tidak menyakiti. Nah, lalu ada lagi yang kelima, kaulan baligha. Baligha ini kan tabligh, menyampaikan. Maka kaulan baligha secara sederhana maknanya perkataan yang sampai. Nah, kira-kira ibu bapak, udah unik jemaah, maksudnya sampai itu apa? Mengerti orang dan mandangan. Kaulan baligha. Tujuan kita berbicara apa ibu bapak? Agar yang mendengar
Faham kan itu tujuan. Sederhana. Apa gunanya awak mengecek? Supaya orang mendengar mengerti. Maka kaulam balighah ini seni bicara, etika komunikasi. Dengan siapa kita bicara, pastikan dia faham apa yang kita ucapkan. Bicara dengan anak-anak, bahasa anak-anak. Kadang kan awak bicara dengan anak-anak tapi pakai bahasa orang tua. Yang awak cerita pengorbanan awak, Pak Piti banyak utang lupa bayi ya. Umurnya 3 tahun loh. Mana dia paham? BPJS kan belum lulus jawabnya. Tunggakan datang beban pikiran. Masalah jumin tua ke baca itu ada anak. Nggak paham lah dia. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang punya kapasitas keilmuan, orangnya ilmiah, nggak boleh pula bicara sederhana, karena mereka butuh data. Iya, ada orang yang begitu. Jadi kalau awak magiahkan informasi sederhana, aslinya tidak cair. Tapi lengkapi dengan data, ada sumbernya. Kalau perlu ada buku yang kita serahkan, nah, barunya mendengar. Karena kapasitasnya tadi. Kaulan balighah. Ya. Di hadapan kalangan akademis, maka bicara kita juga bicara ilmiah. Tapi kalau di kampung misalnya mengecek, ibu-ibu apa-apa yang sehari-harinya itu bertani, mengolah lahan, nggak usah banyak-banyak istilahnya. Istilah bahasa Inggris juga ya. Ada ceramah bagai tampik-tampik nan jauh bahasa Inggris ceramah. Kedua istilah. Hari ini terjadi globalisasi karena pengaruh westernisasi yang menyebabkan degradasi dan dekadensi generasi. Karena itu kita harus sinergi dan berkolaborasi. Kata mano-mano jemaah. Sudahnya sangat satu. Kalau di tampik-tampik jauh sangat satu sudah. Jam 10 baru kamu mulai. Sudah ceramah heboh jemaah ibu-ibu tadi kan. Kece ustaz tadi. Sinergi, westernisasi, globalisasi. Kece ibu-ibu dan lain sambil pulang masa terompak. Kamu nak lo ngerti. Itu kece ustaz. Kalau pas nandang, ayo wakah terangan. Sudah itu kedua lo wak dari situ membiak terompak lo kayak ibu-ibu. Aku ustaznya. Tadi mau kasihnya tuh ustaz. Westernisasi, sasi saya nggak ngerti kami dah. Artinya tuh aja beda. Kamu nggak lo ngerti. Cuman merancak lo terangan lo sabi lo. Apa gunanya bicara kalau orang yang mendengar nggak paham? Simpel Pak. Itu ilmu komunikasi. Nah, ada yang keenam, qaulan maisura. Ada yang memaknai ini perkataan yang pantas, ada juga yang memaknai ini perkataan maleriang. Nah, jadi Islam juga mengajarkan. Awak kalau di Minang katonan apa? Ampek macam jenisnya kan. Kato mandaki, kato mandata, kato manurun, kato malaria. Ternyata dalam Islam ada juga. Maisura itu ada juga yang memaknai kata yang pantas untuk situasi-situasi tertentu. Ada yang mengartikan kata sindiran. Dalam Islam ada sindiran. Bahkan melamar seorang perempuan bisa dengan sindiran. Nampak wajah penasaran ya Pak. Kalau jawab Ustaznya. Bisa tuh melamar dengan sindiran. Nah, dalam Minang kan ada juga sindiran. Nah, cuma pastikan kurangan kawak sindir. Kau mengerti ya sindiran. Kau ada kawan rasa tahun menyindir orang dan orang tu tak itu sindir. Dia tak ngerti ya sindiran. Tapi kalau awak sama-sama orang Minang, kau ngerti ya sindiran. Sanginik saja ya Mak Yesya. Hanyalah paham. Kalau menaku saya dek malu. Aku laki orang serobok saya disindir. Kira dia tak ngerti. Latihan menyindir dan ini enggak paham.
Pas dia tahu dia udah menyindir kamu tuh udah setahun yang lalu. Oh gitu ya, nggak merasa. Aiko lah lebih kurang 6 ringkasan saja ya Bu. Nah, nanti Wak perdalam sesuai waktu yang tersedia. Kita kembali. Yang pertama, qaulan karimah. Ini ayat populer surat Al-Isra ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hafal? Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah. Perkataan yang mulia. Dalam konteks ayat ini adalah kepada orang tua. Fala taqul lahumā uff. Awak sejak didikan subuh itu ditekankan. TPA, MDA awak mengaji ketik-ketik dulu. Janganlah kamu mengucapkan perkataan kalau dalam terjemahan gitu ya Bu. Kalau awak dulu acukna menanga mandace. Jangan mandace. Mandace itu model lagu Bu. Itu acuk mandace dulu. Ya, cis. Bahasa Indonesia ini nak mengucapkan perkataan cis, mandace saja enggak boleh. Hari ini kita mendapati anak-anak zaman sekarang enggak mandace, nyodebat orang tua. Kalau mandace itu sebenarnya kan dongkol dalam hati. Anak-anak ini diungkapkannya ilapeh. Ayat berikutnya wala tanharhuma. Janganlah kamu membentak atau meninggikan suara. Kamu pernah juga mendapati anak melihat orang baik kemudian membanting pintu. Dihampirnya pintu pintu dihampir bola awak tak kaji. Sudah tuh bercerita orang kayaknya kiranya piti balanjunya hari itu kurang. Biasa dia piti sehari itu 5.000. Hari itu tuh orang kaya memang batu-batuan tak perlu ada piti. Dia 2.000. Jadi kurang lanjut nyari orang kayaknya nyampean pintu rumah. Padang kamu. Qaulan karimah, perkataan yang mulia. Maka kalau kita mau jujur ibu bapak, sudah berapa kali kita bersuara keras kepada orang tua kita, yang sampai membuat mereka beribah hati, mengurut dada, mendengar suara kita, melihat tingkah kita. Padahal kita tahu orang tua lah yang berkorban luar biasa. Kalau ibu yang kita kaji hampir mati ketika melahirkan, diurus kita 2 tahun menyapih dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah. Lalu ayah ini banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang petang. Nak malu lagi melakukan berbagai pekerjaan yang dianggap rendah, asalkan keluarga anak bisa makan sekolah. Tapi kita bentak, kita hargai. Maka dengan orang tua janganlah kita meninggikan suara. Jangan sampai kita menghardik dan membentak. Tiba hati. Kita yang sudah jadi orang tua pasti merasakan. Kalau dikain saja di anak awak, walaupun anak awak belum paham Pak, masih ketik-ketik, tapi rasul-rasul kamera dia awak itu warna jauh dengan awak. Nah ini qaulan karimah. Tapi sebenarnya karimah ini tidak hanya dari anak ke orang tua. Karena ada orang-orang yang harus kita muliakan Pak. Nah, ini kita harus pahami juga. Ada orang yang kita muliakan karena mereka adalah orang tua kita. Ada orang yang kita muliakan karena ilmu yang mereka punya. Secara usia dia di bawah kita. Kau kan para lunya wak faham kau. Nya ketik baru, muda baru, cuman ilmunya Pak. Maka kita muliakan juga karena ilmunya. Kadang awak ajuk juga
kurang arif dalam hal itu. Diperlakukannya lah guru aku sebagai orang masuk dulu. Tidak kita muliakan. Karena mungkin ya dulunya ketek, dulunya murid awak. Kadang awak mengecek, dulu ketek-keteknya dulu. Ya awak kok satu dulu ketek pak. Tak kok langsung kadang sih bu. Awak ayamnya nama ketek-ketek, nak doanya nama mengerti, nak ada awak yang mengerti apapun saja lain. Pasti awak belajar. Sementara ini ilmunya luar biasa, kita mesti ambil hikmahnya dan harus belajar darinya. Muliakan. Ya. Mungkin jauh lebih mudah atau pernah jadi murid kita, tapi hari ini beliau mesti kita muliakan karena ilmu yang dimilikinya. Nah, kita muliakan guru kita muliakan ustaz-ustaz kita, syekh kita. Gitu. Dan bahkan ada negara yang kabarnya memuliakan guru ini sangat luar biasa. Ambo dulu pernah ke situ kan. Cuman orang bercerita itu negara-negara tertentu, padahalnya enggak negara muslim. Ada di budangan. Ini nunduk. Jepang ya. Jepang ya. Jepang Jawa ya. Ada pada Jepang. Jepang menggantinya. Ambo mandanga, tapi sekali lagi ambo dulu ke situ. Banyak hormat ke gurunya kok pada kenal lain. Nunduk. Kok ke orang 2 kali ya ke guru 3 kali. Kok kanan lain 3 kali, ke guru 4 kali. Ada ketika lah balik dari guru itu, nya mundur tuh nih, sampai keluar dari ruangan. Mundur dulu. Jadi kalau jarak wak dalam ruangan misalnya kapak yang di tiang, nah, itu mundurnya. Ala tipu di pintu barunya balik kanan. Wak di guru wak cuek aja. Lah selesai alah balik lo guru, balik kanan ni muka guru. Pungguang wak doang deh. Di negara tertentu entah kok fahamnya coba memuliakan guru, tapi itu kan tradisinya ya. Mundur dulu Pak. Ditatapnya maduk ke guru. Sampai keluar ruangan baru balik kanan, pasang sepatu karena terlupa kain. Kita kadang memang tidak bisa memuliakan. Ini pelajaran. Masih muda atau belum kenal lama, tapi kita muliakan karena ilmunya. Ada orang yang kita muliakan karena amanah atau karena tugasnya. Misalnya tuh pimpinan, atasan, itu perlu juga dimuliakan sepanjang kebijakan atau program atau keputusannya itu memberi manfaat kepada orang banyak dan tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Ya kan? Kan Islam mengajarkan kepemimpinan. Salah satu ajaran kepemimpinan itu adalah ketaatan pada pimpinan. La Islam illa bil jamaah, la jamaah illa bil imamah, la imamah illa bil ta'ah. Tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah kalau tidak ada imam, tidak ada imam kalau tidak taat. Ini manusia itu kan ditaati pimpinan. Nah sekali lagi dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah jadi ini qaulan karimah, perkataan yang mulia. Ada kepada orang tua, bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran itu ada panggilan kemuliaan. Bacalah kisah Luqman itu. Ada 3 nama surat dalam Al-Quran yang Allah ambil dari nama orang tapi bukan nabi. Ayo siapa yang tahu ibu pak? Kita lagi hadiah dulu ya Ustaz. Umroh Oto lah dianya Ustaz.
Dua langsung. Oto. Atau kalau nama Nabi banyak kan? Ya. Surat Yunus kan Nabi. Surat Ibrahim Nabi. Nah, ya silakan. Kisah dalam Al-Quran itu kita bisa lihat nanti. Pertama surah Maryam. Surat Maryam, bukan Nabi ya? Bukan Nabi. Bukan Nabi. Tuh. Yang kedua itu surah Luqman, itu dari ayat 11 sampai 17. Luqman juga bukan Nabi. Nabi. Ya, surat 31 ya. Ya. Nah, lanjut. Luqman surat berapa? Luqman surat 31. Iya, nah lanjut. Maryam, Luqman. Nah, yang ketiga Ali Imran. Ali Imran. Dewan Juri. Benar, benar kecil Dewan Juri. Benar. Ya. Itu 3 nama orang tapi tidak Nabi. Artinya kan kita perlu menelusuri apa keistimewaan 3 orang ini sehingga disebut sebagai nama surat. Dan ketiga-tiganya ini berkisah tentang keluarga. Dan dalam setiap kisahnya ada komunikasi. Ali Imran itu kan artinya kalau di dalam terjemahan itu keluarga Imran. Berarti kalau keluarga tentu ada suami, ada istri, ada anak. Maryam wanita suci yang difitnah, dikucilkan, dikatakan begini-begini, dihadapi dengan sabar. Lalu Luqman ini pendidikan aja isi. Ambo banyak berserobok jangan anak yayin Pak yang sedang kuliah ibu atau kodon anak ibu bagai. Nah, itu judul skripsinya banyak tuh dari surat Luqman. Banyak anak ketemu Ustaz. Sedang kuliah, sedang tugas akhir Ustaz, sedang menyusun skripsi. Apa judulnya? Pelajaran di dalam surat Luqman. Pendidikan yang terkandung dalam surat Luqman. Hubungan ayah dan anak dalam surat Luqman. Harmonisasi keluarga dalam surat Luqman. Jadi dek surat Luqman pula ribuan orang jadi sarjana. Ya. Nah, jadi ini yang pertama, kaulan karimah. Ada yang memanggil ayahnya tuh ya abadi. Nah, Wiko kalau manggil anak ya Bunaya. Kan itu panggilan kemuliaan. Awak apa memanggil orang dewa? Layado dengan kemuliaan. Dulu mungkin lah ya Bu ya. Kini kalau lah jadi bapak dia enak. Masa manggil orang tua begitu? Kan ujiannya datang nanti setelah orang tua kita lanjut usia. Lalu oleh sebagian anak itu jadi beban. Nah, masihkah kita bisa kaulan karimah? Ketika orang tua menumpahkan makanan, ketika air berserakan, ketika pakaiannya tidak lagi rapi tersimpan, ketika disuruh mandi banyak alasan, masihkah kita kaulan karimah? Atau ketika orang tua kita sakit dirawat, ibu bapak, itu surga buat kita. Maka kalau ada orang tua kita yang sakit, dirawat di rumah sakit kah atau di rumah, maka ambil kesempatan itu. Sekali saja kita lewatkan, maka menyesalnya seumur hidup. Cubalah kenapa awak tidak ambil peluang merawat orang tua awak. Menyesalnya seumur hidup. Dan tidak bisa diganti. Wak rawat banalah orang lain, tapi kan tidak orang tua wak. Kaulan karimah. Lalu kita lanjut sampai jam berapa Ustaz? Syuruk jam berapa? 6:35. Ya. Jadi yang kedua kita coba bahas adalah kaulan sadida. Nah, mudah-mudahan bisa 3 poin. Sadida ini benar, perkataan yang benar. Tapi hati-hati Bu Bapak, benar ini ada 2 unsurnya. Pertama, benar apa yang disampaikan.
kedua benar cara menyampaikan. Bukankah kita bertemu dengan orang-orang yang kita akui yang dia sampaikan itu benar, cuman caro nggak lama, caronya kan mungkin kurang pas. Orang tidak akan pernah menolak kebenaran, ibu bapak. Hati kecilnya pasti akan menerima kebenaran, tapi orang akan menolak cara yang salah dalam menyampaikan kebenaran. Sementara sebaliknya keburukan ada yang diterima oleh orang karena menyampaikannya rancak. Sehingga terjerumuslah ke narkoba. Pasti yang yakin tuh caranya majak pasti mantap tuh. Oh ala motivasinya, iming-imingnya, sampai tak ajak orangnya. Karena ini narkoba, karena ini pergaulan bebas. Melawan ke orang tua, minggat dari rumah, itu kan pasti dengan komunikasi orang nama ajak pula. Maka orang tidak akan pernah menolak kebenaran, tapi dia menolak cara yang salah dalam menyampaikan kebenaran. Nah jadi ibu bapak, apa yang kita sampaikan mesti benar. Kalau kita ragukan, maka tahan dulu. Pastikan tidak ada sedikit pun kebohongan, apalagi kesalahan, apalagi fitnah, rekayasa. Nah kini wak hidup di zaman istilah hoak. Dan ucapan itu sekarang tergantikan dengan jari tangan. Awal nak dong icik tu Ustaz, cuman ucapannya masyarakat di grup WA. Ini kan kaulan yang diwakili oleh jari tangan. Para banyaknya terjadi perselisihan di grup WA. Yakin ambo banyak wak punya grup WA. Oh ibu nak doi kami lah lansia, banyak grup lansia aku kalau nak muda mungkin. Grup reuni SD, reuni SMP, reuni SMA. Lansia itu, lansia itu. Ada nang grup jalan-jalan saja. Ada nang grup bugar sepanjang usia. Pasti ada masalah di dalam grup WA. Salah satu komunikasi. Iko mengecek. Suatu monggok keluar grup. Dia mau pernah itu kok. Monggok komentar. Keluar grup. Bisuannya dihubunginya udah masuk ke grup lihat dah. Cek kamu udah admin lah. Hubungilah admin masuk dulu dia. Berdebat lo dia. Masuk tu. Keluar lo dia. Sampai dibuat lo grup baru pak. Yang ini udah masuk sudah. Bertinggalnya. Misalnya di grup tu 60 kalau masuk. Buat grup baru Ustaz, jumlahnya 59. Yang ini tak masuk. Sekali kawan salah lo mengirim pesan, masuk ke grup 60. Heran ini, heboh lo dia. Mungkin penyampaian. Disinilah kita perlu tafahum. Bagaimana karakter kawan? Ada orang yang tangkap maksudnya itu, walaupun penyampaiannya tidak seperti yang lain, tapi maksudnya tangkap. Aduh orang dan penyampaiannya kok lakian kamari lah puta-puta ibu, cuman anu jual nggak dia paham mana. Ya preambul namanya, prolognya banyak banget. Nah disitulah wak tafahum. Kita kan berjumpa dengan orang-orang yang nggak mau bertele-tele bicara. Waduh kawan lo itu, baru siap kamu ngecek baru nyoha suananya nanti disampaikan langsung saya lah. Awak rencana pakai hapus kita kok penyejuk hati, contoh ini itu langsung saya lah. Jarang-jarang iki kamu mah pasti ada yang kamu sampaikan. Kicana capek mau pakai aja. Berarti karakternya begitu ibu, nggak usah banyak-banyak preambul lagi, nggak usah pakai prolog. Langsung siap pula tuh menerima. Tapi ada kan orang yang nggak bisa begitu. Bawa lu putar-putar, diajaknya berjalan,
ditraktir lo makan, dibawa pulau lu ke situ, lala tanamnya baru disampaikan. Nah, ini cara menyampaikan. Lalu benar apa yang disampaikan. Nah, ini kontennya. Apa yang disampaikan. Kita hidup di sebuah zaman di mana dunia ini menjadi flat, tidak ada batas, dan medsos sungguh merajalela, sehingga kita tidak tahu lagi apa batasan benar dan salah. Nah, ini betul nih tenda. Koyo atau rekayasa, benar atau dibuat-buat. Maka kaulan sadida itu juga mengandung makna benar apa yang kita sampaikan. Harus kita pastikan. Bahkan dalam candaan pun tidak boleh mengandung kebohongan. Candaan itu, tidak boleh mengandung kebohongan. Kita hidup di negara yang canda ini memiliki rating tertinggi. Tayangan-tayangan kita lihat, perhatikan. Pasti komedi-komedi lucu-lucu, lawak-lawak itu rating tinggi. Coba perhatikan. Ada nggak kaulan sadida? Bahkan beberapa kita lihat itu melanggar aturan-aturan kaulan. Dia membuli orang di situ. Ada yang tidak memuliakan. Namanya itu roasting. Roasting lah. Dihadirkan orangnya lalu dibongkar semua kejadian. Konsepnya mungkin melucu, tapi kalimanya sudah lewat. Nah, apalagi kalau tidak benar yang disampaikan. Nah, ini sadida. Pastikan apa yang kita sampaikan itu benar. Kalau ragu, tabayun. Pastikan dulu kebenarannya. Nah, ini yang kedua, kaulan sadida. Benar apa yang kita sampaikan, benar pula cara menyampaikannya. Yang ketiga terakhir, kaulan layyina. Maknanya perkataan yang lembut. Ini kalau dari dalilnya perkataan Nabi kepada kaumnya. Dia berkatalah dengan lembut. Ibu bapak, perkataan yang lembut ini kalau kita coba telusuri sangat jauh mungkin baru dari kebiasaan kita. Tidak usah jauh-jauh mengambil contoh. Ambil contoh ke orang-orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Pak? Ibu? Istri karya punya suami. Keluarga. Harta yang paling berharga adalah nak minyak goreng dong. Dulu ada minyak goreng ketika minyak payah Harta yang paling berharga adalah keluarga. Pada akhirnya kita akan kembali pada keluarga. Nah, maka orang yang terbaik adalah orang yang paling lembut kepada keluarganya. Nah, sekarang kita bahas tentang lain saja dulu. Apakah kita sudah jadi orang yang lembut pada keluarga kita? Atau justru kita lebih lembut kepada orang lain? Pernah mungkin Ibu Uni bertanya, khusus Ibu dan Uni, itu apa-apa para suami, kita nangas dulu. Ka anak koma Bu ya. Ini ka anak. Mana lembut awak? Ka anak surang atau ka anak urang? Jangan jawab dulu Pak, sabar awak dulu lah. Wak dengar jawaban Ibu ni dulu. Beko kalau ragu wak mau konfirmasi. Ibu ni dulu menjawab. Mana lembut awak salah moko atau termasuk nenek-nenek ke cucunya? Mana lembut awak? Ka anak urang atau ka anak surang?
Jujur ya Bu. Waktu ini bulan puasa tak boleh bertutup. Kau pelajaran yang salah lo Pak. Bulan puasa tak boleh bertutup. Dari mana tadi? Josiah hai. Allah sholat. Jangan bertutup. Bulan puasa tak boleh bertutup. Tak tanam di pikiran anak awak kan? Bulan puasa tak boleh bertutup. Sudah puasanya bertutup itu ada. Balik bertutup apa? Kan sekarang tak bulan puasa udah. Padahal puasa atau tak puasa tetap tak boleh bertutup. Ramadan tak Ramadan tetap tak boleh meninggalkan sholat. Itu kan komunikasi juga kan. Lembut kasihan Bu, Pak.